Salam dari gawainya Keloro, saya Kartolo Vandanuwiryo. Selamat datang di Dunia Tech dalam Berita. Pertarungan Big Gun selalu seru diikuti. MU Liverpool, Juve Inter, Madrid Barca, K2 Gadget versus MKBHD, dan tentunya yang paling seru Google versus Apple. Yang terbaru, dengan hadirnya iOS 14.5 dan iPadOS 14.5, Google tidak akan bisa melihat lagi IP address dari user Safari di iDevice. Sebagaimana diketahui, Safari di iOS dan iPad memiliki fitur bawaan yang bernama Fraudulent Website Warning. Fungsinya untuk menghindari user dari web-web jahat. Fitur ini sebetulnya bekerja dengan menggunakan database Google Safe Browsing. Dengan cara kerja yang berlangsung selama ini, memang Google tidak bisa mendeteksi website apa yang user Safari tersebut ingin kunjungi. Tapi IP address sang user tetap bisa dibaca oleh Google. Nah, mulai dari iOS atau iPadOS 14.5 ini, proses ini akan mampir dulu ke server proxy Apple yang berakibat Google tidak bisa lagi membaca IP kita. FYI, sekedar IP kita aja sangat berguna bagi Google dalam mengkoleksi metadata user untuk kepentingan advertising mereka. Iki sama aja tentara disuruh perang tapi amunisinya diumpetin. Nah, dengan update ini dijamin Google akan semakin kesal dengan Apple. Pasalnya, sejak Apple mulai menelanjangi apa saja yang diambil oleh sebuah app yang di-download via App Store, Google telah menahan diri memberikan update bagi app bikinan mereka. Takut ketahuan kali ya, data apa aja yang Google ambil tiap kali via apps-nya. Yaudah sih, jujur aja toh Google. Biasanya cewek tuh suka sama yang jujur. Kabar seru datang dari Asus. Asus mengumumkan bahwa ROG Phone terbaru akan segera hadir pada tanggal 10 Maret 2021. Yang menarik, seperti biasa, biar nggak suwe, angka 4 dilewati begitu saja dan langsung ke ROG 5. Sebelum pengumuman resmi ini sudah beredar bocoran mengenai ROG Phone 5. Yang paling heboh, aura lightingnya sekarang menggunakan teknologi dot matrix display seperti di salah satu lini laptop mereka. Di luar itu, kabarnya layarnya berukuran 6,78 inch dengan panel OLED yang mempunyai refresh rate 144 Hz, memiliki kapasitas baterai 6000 mAh dan bisa menerima power up to 65 watt. Apakah prosesornya akan menggunakan Snapdragon 888 Plus atau tetap 888? Kalau kalian rajin mengikuti video-video kami pasti sudah paham ya bahwa K2 Gadget sangat menunggu smartphone gaming dengan Snapdragon 888 series. Kami sangat penasaran bagaimana sebuah smartphone gaming dengan cooling yang sangat canggih bisa memanfaatkan prosesor yang sangat kuat ini secara maksimal tanpa harus mengorbankan temperatur. Redmi Note 10 akan segera hadir pada tanggal 4 Maret secara global. Di Indonesia sendiri kabarnya Redmi Note 10 sudah lolos TKDN, tapi tanggal rilisnya masih harus menunggu pengumuman lebih lanjut. Lantas seperti apa spesifikasinya? Yang jelas tetap akan ada dua varian, Redmi Note 10 dan yang Pro. Dari bocoran yang beredar, informasinya prosesornya akan menggunakan lini Qualcomm Snapdragon, desainnya lebih slim, speed chargingnya lebih cepat, ada fitur high-res audio, vibration motornya lebih baik, menggunakan Gorilla Glass 5, mendukung 5G, 5G, dan ada rating IP52. What? IP rating? Jangan norak, IP52 itu sebenarnya tahan percikan air. Udah banyak sebenarnya handphone Xiaomi yang udah tahan percikan air, tapi memang belum disertifikasi. Untuk pilihan warna, Redmi Note 10 akan ada 3 pilihan, putih, hijau, dan abu-abu. Sedangkan untuk Redmi Note 10 Pro akan ada tambahan warna perunggu dan biru. Tunggu dulu, di luar dua varian ini sepertinya akan ada satu tambahan varian lagi, yaitu Redmi Note 10 Pro Max. Seperti apa spesifikasinya patut di
tunggu-tunggu. Dengan segera hadirnya smartphone ini, saya cukup yakin dalam beberapa bulan ke depan kolom komentar channel K2 Gadgets akan dipenuhi dengan kata-kata mending nunggu Redmi Note 10 Pro aja. Gak masalah sih, mending, tapi beneran beli ya kalau sudah nyata barangnya. Huawei sepertinya mulai memberikan tanda-tanda menyerah untuk bersaing di ranah smartphone. Berdasarkan informasi yang beredar, kabarnya Huawei akan mengurangi produksi smartphone mereka sebanyak kurang lebih 60% di tahun 2021. Angkanya memang belum pasti, tapi ini langkah yang diambil Huawei untuk menghadapi ketidakpastian bisnis smartphone-nya akibat situasi perang dagang Amerika dan China. Dengan potensi berkurangnya pendapatan, mau tidak mau Huawei harus memutar otak untuk menambah pundi-pundi pendapatan mereka dan bertahan. Salah satu area yang dilirik adalah bisnis ternak babi. Tapi yang dimaksud di sini bukan Huawei jualan babi atau beternak babi, melainkan menjual teknologi AI mereka ke industri peternakan babi. Fungsinya bermacam-macam untuk mendeteksi penyakit, mengumpulkan data tiap-tiap babi, men-tracking hewan tersebut, dan bahkan membantu membedakan antara babi yang satu dengan babi yang lainnya dengan teknologi facial recognition. Luar biasa. Facial recognition seekor babi menurut saya adalah suatu hal yang jauh lebih sulit daripada facial recognition seseorang. Ini membuktikan kehandalan AI dari Huawei. Lebih mudah membedakan si Rahmat dan si Rohman daripada membedakan dua ekor babi sebenarnya. Hebat. Tambahan info, China adalah negara dengan industri peternakan babi terbesar di dunia. Selain industri peternakan babi, kabarnya Huawei juga ingin menjual teknologi mereka ke industri pertambangan. Satu hal positif yang bisa diambil di sini adalah jangan cepat menyerah. Negara boleh krisis, tabungan kita boleh cekak, terus berusaha cari celah untuk mendapatkan cuan-cuan baru. Salam super. Sekian Dunia Tech dalam berita kali ini. Saya Kartolo Deliu, Van Winen, Van Gawai K Loro. Salam olahraga.